Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Kais Official. Sebelum menonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan terima kasih yang sudah setia untuk menonton dan sudah subscribe ya. Oke, hari ini aku mau bikin asinan sayur Betawi. Yuk, siapa nih yang suka banget sama makanan yang satu ini? Asli, ini enak banget loh. Bisa juga buat ide jualan temen-temen di rumah ya. Ternyata cara bikinnya gampang juga loh. Nah, untuk soal rasa, ini gak kalah sama yang jual asinan Betawi yang pembelinya sampai ngebludak banget. Yuk teman-teman, kita langsung aja ke cara pembuatan dan resepnya ya. Oke, pertama ini bahan dan bumbu yang harus disiapkan. Langsung di screenshot ya. Lanjut, di sini aku siapkan ada daun selada secukupnya, 3 buah wortel atau secukupnya, dan ketimun juga secukupnya aja ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku siapkan ada toge, kol, dan tahu putih. Lanjut, di sini aku siapkan juga 100 gram cabai merah, 5 buah cabai rawit, 10 gram ebi, 6 siung bawang putih, 2 keping gula merah setara dengan 120 gram ya, 2 sendok makan asam jawa, dan yang terakhir di sini aku siapkan 250 gram kacang tanah. Oke, selanjutnya di sini aku mau merebus untuk cabainya terlebih dahulu. Untuk merebus cabai kira-kira 2-3 menit ya. Nah, kalau sudah layu, ini bisa langsung dimatikan kompornya. Oke, lanjut. Di sini aku mau sangrai si ebinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk sangrai si ebinya juga jangan terlalu lama-lama juga ya. Kira-kira 1 menit juga cukup kok kalau sudah diangkat lalu disisihkan ya. Lanjut, di sini aku mau goreng kacang tanahnya. Nah, untuk goreng kacang tanah jangan sampai gosong ya teman-teman, karena rasanya bisa pahit loh. Nah, berikut ini tips menggoreng kacang tanah supaya renyah dan matangnya sempurna ya. Pertama, pilih kualitas kacang yang bagus. Nah, usahakan membeli kacang yang berkualitas baik. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah jumlah minyak. Gunakan minyak yang cukup untuk menggoreng kacang. Lalu gunakan api kecil cenderung sedang ya. Nah, terus aduk kacang saat menggoreng. Dan yang terakhir, angkat kacang sebelum berwarna coklat. Nah, teman-teman juga bisa mengkupas kacang sebelum digoreng ya. Kalau aku pakai kulitnya, ini opsional aja sih teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kacangnya sudah matang. Lalu aku angkat dan aku tiriskan ya. Nah, langkah berikutnya di sini aku mau mencuper bumbu-bumbunya. Ada ebi yang sudah disangrai, bawang putih, dan cabai yang sudah aku rebus ya. Nah, di sini juga aku masukkan kacang yang sudah aku goreng tadi ya teman-teman, tapi sisakan sedikit untuk ditaburin ke asinannya. Lalu aku tambahkan 400 ml air. Lanjut, aku langsung cuper supaya cepat halusnya ya. Nah, ini bisa dicuper atau bisa juga di blender ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau merebus tahunya. Untuk merebus tahu tidak perlu lama-lama, kurang lebih 1 atau 2 menit aja ya. Jika sudah 1 atau 2 menit, ini bisa langsung diangkat lalu disisihkan. Lanjut, di sini aku mau menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Diaduk-aduk, lalu di sini aku tambahkan air 500 ml. Oke teman-teman, di sini aku mau bahas asinan Betawi ya. Salah satunya asinan Betawi ini, racikan makanan merupakan hasil akulturasi budaya Betawi dengan Cina dan memiliki kombinasi rasa pedas, manis, asam, dan gurih yang pas. Nah, asinan Betawi juga menjadi salah satu kuliner kegemaran masyarakat luas, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Nah, kita balik ke bumbunya dulu ya.
Tadi aku tambahkan air asam jawa 100 ml, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan penyedap rasa, dan 1,5 sendok makan cuka. Lalu aku aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata ya. Lanjut, di sini aku tambahkan gula merah yang sudah aku iris-iris. Oke, lanjut lagi. Kita bahas untuk si asinan ya. Asinan adalah sejenis makanan yang dibuat dengan cara pengacaran melalui pengasinan dengan garam atau pengasaman dengan cuka. Bahan yang diacarkan yaitu berbagai jenis sayuran dan juga bisa buah-buahan ya. Nah, namun nama asinan Betawi sendiri berasal dari kata Belanda yakni asinang, yaitu aijnen yang berarti asam. Pasalnya, asinan Betawi memang sengaja diciptakan oleh orang Betawi untuk para majikan Belanda. Di masa itu, orang Belanda membawa banyak rempah-rempah dari India, Belanda ke tanah air mereka. Nah, lanjut, manfaat mengonsumsi asinan Betawi. Asinan boleh dikonsumsi cukup sering karena kandungan vitaminnya yang kaya untuk kebutuhan badan. Bahan-bahan yang terdapat pada asinan Betawi seperti kol, wortel, toge, ketimun, selada, dan tahu mampu membuat kenyang sekaligus memenuhi nutrisi. Nah, asinan juga cocok dimakan di siang hari atau sore ya, karena kandungan air di dalamnya akan membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Sementara rasa segar asinannya akan memberikan sensasi menyegarkan. Nah, asinan Betawi memiliki kandungan vitamin dan mineral yang sangat tinggi, seperti vitamin C yang ada pada sayur kol, vitamin K pada toge, vitamin B3 pada daun selada, dan vitamin E pada kacang tanah. Selain itu, sayuran yang dimakan mentah atau tidak direbus bermanfaat dalam melindungi asam hidroklorik, asam pada lambung yang berfungsi mencerna makanan. Asinan ini juga tinggi antioksidan. Antioksidan adalah bahan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Tubuh manusia tidak bisa memproduksi antioksidan secara alami, sehingga butuh mengonsumsi sayuran-sayuran atau buah-buahan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tingginya antioksidan dapat terlihat dari zat warna yang ada dalam sayuran. Ketimun misalnya, kaya akan vitamin C, beta karoten, mangan, serta flavonoid. Akan tetapi, kita tetap harus memperhatikan waktu saat ingin mengonsumsi asinan Betawi. Mengonsumsi asinan Betawi harus dalam porsi wajar dan tidak berlebihan ya, pada waktu yang tepat dan tidak dalam keadaan perut kosong. Oh iya, memperbanyak konsumsi air putih setelah menikmati asinan Betawi juga dianjurkan ya untuk menetralkan kandungan asam yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut. Di sini aku udah potong-potong untuk semua sayurannya ya. Untuk memotongnya ini opsional aja nih teman-teman. Mau bentuknya itu seperti apa? Oke, selanjutnya di sini kita kembali lagi di bumbu kacangnya. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya juga ya teman-teman. Kalau sudah agak menyusut airnya dan kentalnya seperti ini, bisa langsung dimatikan kompornya ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau plating asinan sayurnya. Aku masukkan semua sayurannya ya. Harus diingat ya teman-teman, makan asinannya secukupnya aja. Siapa nih di sini yang suka banget sama asinan yang satu ini? Asli ini enak banget loh teman-teman. Yuk di list untuk di recook. Ini juga bisa banget buat ide jualan ya. Oke, lanjut. Di sini aku taburkan kacang tanah yang sudah kita goreng tadi ya. Lalu aku tambahkan juga kerupuknya. Dan aku siram pakai saus kacangnya. Cocok banget nih dimakan siang-siang lagi panas, apalagi kalau asinannya ini dingin. Nah, ini udah siap disantap nih teman-teman. By the way, kalian tim yang suka kuah kental kayak gini atau lebih suka kuah yang encer? So, selamat mencoba ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini.
Dan terima kasih juga sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, yuk langsung aja di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya lebih update setiap aku share video tutorial resep masakan ala aku ya. Oke, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.